이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aisyah Namatuzara dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 2. Nah, di sini bertemu lagi di part 3 yaitu part terakhir dari tugas fisika. Nah, di sini saya akan membahas lagi tentang listrik statis tapi subbabnya yaitu kapasitor. Nah, di sini saya akan membahas 3 materi yaitu kapasitor keping sejajar, kapasitor bola berongga, dan rangkaian kapasitor. Nah, kita masuk ke latar belakang. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan energi disebut kapasitor atau kapasitansi yang dinyatakan dalam Farad atau F dapat dirumuskan seperti gambar di atas ya. Nah, gambar di atas merupakan rumus kapasitor. Nah, kita bahas ya. C sama dengan Q per V, di mana C merupakan kapasitas kapasitor dengan satuan F dan Q sama dengan muatan antara dua keping dengan satuan C atau Coulomb dan V merupakan beda potensial antara dua keping dengan satuan V atau volt. Nah, selanjutnya kita masuk ke kapasitor keping sejajar. Nah, dua keping penghantar dengan luas masing-masing A disusun sejajar dengan antar keping yaitu D, maka merupakan sebuah kapasitor keping sejajar. Nah, kapasitor keping sejajar juga dapat dirumuskan seperti gambar di atas ya. Nah, seperti gambar di atas, kita bahas ya rumusnya. Kapasitor keping sejajar merupakan C sama dengan Q per V atau C0 sama dengan permitivitas listrik A per D, di mana E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan N per C, di mana Q merupakan muatan listrik dengan satuan C, di mana V merupakan beda potensial listrik dengan satuan V, dan di mana D merupakan jarak antara dua muatan dengan satuan meter, di mana A merupakan luas penampangan keping dengan satuan meter persegi, dan C0 sama dengan kapasitas kapasitor keping sejajar ketika berisi udara dengan satuan F. Nah, yang terakhir yaitu seperti huruf E dikasih 0, namanya merupakan permitivitas listrik dalam vakum dengan nilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Nm kuadrat. Nah, itu merupakan rumus kapasitor keping sejajar. Nah, kita masuk ke materi kedua. Di sini kita akan masuk materi kedua, yaitu kapasitor bola berongga. Apa sih kapasitor bola berongga itu? Nah, muatan Q yang diberikan pada konduktor bola berongga akan tersebar merata pada permukaan bola. Nah, potensial listrik pada kulit bola konduktor yang berjari-jari R juga dirumuskan sebagai berikut, seperti gambar di atas. Nah, kita bahas ya rumusnya. V sama dengan K dikali Q per R besar sama dengan 1/4 dikali Pi dikali permitivitas listrik dikali Q per R. Nah, itu tadi merupakan rumus dari potensial listrik pada kulit bola konduktor. Nah, di atas juga terdapat rumus lagi, di mana kapasitas sebuah kapasitor bola berongga
yang berjari-jari R dapat diperoleh dari persamaan C sama dengan Q per V per Q per K Q dikali Q per R sama dengan R besar di per K sama dengan 4 dikali P dikali permitivitas listrik dikali R besar. Nah, itu rumus yang kedua. Seperti gambar di atas ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir atau materi ketiga, yaitu rangkaian kapasitor. Nah, rangkaian kapasitor itu terbagi menjadi dua, yaitu susunan seri dan susunan paralel. Nah, susunan paralel yaitu pada rangkaian seri kapasitor berlaku bahwa muatan tiap kapasitor sama dengan muatan pengganti dan beda potensial tiap kapasitor tidak sama. Nilai kapasitor penggantinya sebagai berikut. Seperti gambar di atas ya. Mari kita bahas. 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, itu tadi nilai kapasitor penggantinya pada susunan seri. Nah, yang kedua yaitu susunan paralel. Pada rangkaian paralel kapasitor berlaku bahwa beda potensial kapasitor sama dengan beda potensial penggantinya dan muatan tiap-tiap kapasitor tidak sama. Nilai kapasitor penggantinya sebagai berikut seperti gambar di atas, yaitu CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 seperti gambar di atas. Nah, itu merupakan nilai kapasitor penggantinya pada susunan paralel. Nah, itu merupakan materi dari saya yang terakhir. Nah, selanjutnya kita tonton contoh soalnya ya. Jangan lupa tonton. Nah, di sini terdapat contoh soal tentang kapasitor, yaitu dengan soal kapasitor keping sejajar dengan luas permukaan 0,02 meter persegi dan jarak antara dua keping sama dengan 2 cm. Jika beda potensial antara dua keping adalah 5 volt, berapakah kapasitas kapasitor keping tersebut? Nah, di sini diketahui luas permukaannya yaitu A sama dengan 0,02 meter persegi dan di mana D sama dengan 2 cm karena D atau jaraknya itu harus meter maka diubah ke meter menjadi 0,02 meter. Nah, di sini juga terdapat beda potensial antara dua keping adalah 5 volt atau V sama dengan 5 volt. Nah, ditanya yaitu C. Maka kita jawab bareng-bareng dengan rumus C sama dengan permitivitas listrik dikali A per D, yaitu permitivitas listriknya 8,85 dikali 10 pangkat min 12 dikali 0,02 per D-nya yaitu 0,02. Nah, di sini terdapat ada yang bisa kita coret yaitu 0,2 bisa dicoret menjadi 8,85 dikali 10
min 12. Nah, jadi kapasitas kapisator keping tersebut adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12 F. Nah, tadi merupakan contoh soal dari saya dari bab listrik statis subbab kapasitor. Nah, ini merupakan video terakhir tugas fisika saya tentang listrik statis. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan jangan lupa kata-kata diri saya. Fisika asik loh, fisika jaya jaya jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.